Seorang suami tega menjual istrinya senilai 1 juta rupiah kepada pria lain untuk memuaskan fantasi seksnya. Berita ini kami rangkum dengan 5 berita kriminal pilihan lainnya di sejumlah daerah dalam Busenam. Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek kontrakan Jenny di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, salah satu pengedar narkoba yang telah lama jadi target operasi polisi. Benar saja, dalam penggeledahan polisi temukan paket sabu-sabu seberat 10 gram dan juga alat hisapnya. Jenny tak sendiri saat itu, ia bersama seorang kakasinya yang diduga akan ikut pesta narkoba bersama Jenny. Dari hasil penyelidikan, pelaku ikut mengendalikan transaksi narkoba di wilayah Cimahi dan Bandung Barat, termasuk jaringan lapas. Dalam pengembangan, polisi juga menangkap 2 orang pelaku lain, yaitu Sadun dan Naseng yang masuk jaringan Jenny. Aksi kelompok gangster di Jalan Raya Purwodadi Blora, Getasrejo, Kabupaten Grobogan Selasa pekan lalu membawa celurit panjang dan ugal-ugalan di jalan ini terekam dalam video amatir. Rupanya mereka janjian tawuran dengan kelompok gangster lain. Namun entah sakit hati karena motornya seperti akan terserempet oleh pengendara lain, salah satu anggota gangster ini mengayunkan celuritnya hingga melukai kepala si pengendara. Korban, santri yang berboncengan motor dengan rekannya itu pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Pasca pembacokan, orang tua korban lapor polisi. 5 orang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita celurit panjang yang dimiliki para tersangka. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tersangka Imam Samudra, pria berusia 66 tahun ini ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang usai menembak hingga tewas Nugroho alias Nunung, petugas keamanan kompleks perumahan di kawasan Kalidoni. Ia dibekuk polisi saat bersembunyi di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka nekat menghabisi nyawa rekan kerjanya itu karena merasa sakit hati. Sebelum penembakan, keduanya terlibat pertengkaran. Awalnya korban menghentikan proyek pembangunan sebuah rumah yang merupakan wilayah Imam, security di kompleks yang sama. Pemilik proyek lalu memberikan uang pada Nugroho agar proyek jalan kembali. Imam yang tak terima cekcok dengan Nugroho. Dalam percekcokan itu, Imam tak terima dengan omongan Nugroho. Korban Nugroho lalu tewas ditembak sebanyak 2 kali oleh tersangka saat tengah berkumpul bersama temannya di sebuah ruko di kawasan Jalan Azari, Kalidoni, Palembang 2 September lalu. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 2 butir amunisinya. Tersangka terancam maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Satreskrim Polres Mojokerto Kota, Jawa Timur meringkus HM, 25 tahun, warga Kota Batu karena menjual istrinya NP seharga 1 juta rupiah. HM diketahui telah menjual NP sebanyak 2 kali melalui platform media sosial. Tersangka ditangkap Kamis 5 September lalu usai tim patroli cyber mendapati chatting grup Facebook yang mencurigakan. Tersangka nekat menjual istri yang dinikahi selama 7 tahun itu demi fantasi seksnya. Selain itu, tersangka juga butuh uang untuk merayakan ulang tahun anaknya. Tersangka terancam hukuman minimal 3 tahun penjara. ES dan MS ditangkap Resmo Polda Metro Jaya di lokasi yang sama di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang 4 September lalu karena terlibat kasus ganjal ATM. Peristiwa terjadi 8 Agustus lalu di sebuah minimarket di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat itu korban hendak mengambil uang tunai namun kartu miliknya tidak bisa diakses mesin ATM itu. Pelaku lalu minta korban gunakan mesin ATM lain. Disitulah para pelaku mengambil dan menukar kartu ATM milik korban. Merasa ada kendala pada kartu ATM-nya, korban pun langsung mendatangi bank penyedia kartu ATM dan diberitahu bahwa uangnya dikuras senilai 107 juta rupiah. Kedua pelaku masih diperiksa secara intensif di Polda Metro Jaya. Aksi pembobolan toko meat shop oleh seorang pencuri di Jalan Raya Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin subuh terekam CCTV toko. Pelaku menguras uang di kasir serta membawa berangkas toko. Sang pencuri membawa kabur uang sebanyak 4,5 juta rupiah. Toko ini sebelumnya sudah 2 kali disatroni pencuri, namun aksi mereka gagal. Diduga karena kurang waspada meningkatkan keamanan toko, akhirnya kebobolan juga.